warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami. Saya Nurlaili dan rekan saya Faizatun Nisa serta Septian Intan Purnama. Di sini kelompok kami memilih bisnis retail PT Samsung Elektronik. Jadi pertama-tama apa sih Samsung bisa dikategorikan bisnis retail? Dikarenakan bisnis tersebut bergerak di bidang penjualan barang atau produk dan juga jasa. Dan konsumen yang membeli produk Samsung itu membelinya dalam jumlah satuan yang bertujuan untuk menggunakannya secara pribadi. Kemudian latar belakang Samsung. Samsung merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia dan ikon dari Samsung Group yang menjadi konglomerasi terbesar di Korea Selatan yang berpusat di Samsung Town Seoul di Korea Selatan. Perusahaan ini beroperasi di 58 negara yang memiliki lebih dari 208.000 pekerja. Hingga saat ini, Samsung menjadi jawara dalam persaingan bursa pasar gadget. Samsung juga beroperasi di 6 bidang bisnis, yaitu telekomunikasi, peralatan rumah tangga yang digital, dan media digital lainnya. Sejarah perusahaan Samsung. Samsung Group berkantor pusat di Korea Selatan. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak usaha yang mayoritas berbisnis dengan merek Samsung. Samsung sendiri didirikan oleh Lee Byung-hul pada tahun 1938 sebagai sebuah perusahaan perdagangan. Dalam 3 dekade berikutnya, perusahaan ini berekspansi ke sejumlah sektor seperti pemrosesan makanan, tekstil, asuransi, dan lain sebagainya. Samsung kemudian juga berekspansi ke industri elektronik pada akhir dekade 1960-an, serta ke industri konstruksi dan pembuatan kapal pada pertengahan dekade 1970-an, yang mana ketiga sektor ini kemudian menjadi tumpuan pertumbuhan perusahaan ini. Pada tahun 1990-an, perusahaan Samsung mulai bangkit menjadi salah satu perusahaan internasional. Samsung telah berhasil menjadi salah satu produsen terbesar di dunia yang menciptakan memori chips pada tahun 1992. Jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan besar yang ada di Korea, Samsung menjadi salah satu perusahaan yang berhasil selamat dari krisis Asia pada tahun 1997. Kemudian, Samsung berhasil tumbuh sebagai produsen terbesar di dunia yang membuat panel layar liquid kristal. Dan di tahun 2000-an, Samsung mampu mengalahkan Sony. Hampir di segala aspek teknologi sudah pernah diciptakan oleh perusahaan Samsung. Jadi dari handphone, televisi, monitor, mesin cuci, laptop, AC, dan lain sebagainya. Kemudian di perusahaan Samsung tersedia layanan pribadi, yaitu seperti menyediakan layanan customer service 24 jam melalui telepon, chat, dan email untuk keluhan para pelanggan. Dan ada juga penjualan secara online melalui situs web resmi atau platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kemudian, perusahaan Samsung sendiri menyediakan layanan perbaikan, yaitu seperti service center Samsung untuk seluruh barang elektroniknya. Di sini kelompok kami memiliki ide usaha yang bernama Baifin Elektronik yang bergerak di bidang alat komunikasi dan elektronik rumah tangga. Situation Analysis. Perusahaan kami memiliki misi menjadi store elektronik terlengkap, terbaik, dan termurah. Yang kedua yaitu alternatif kepemilikan dan manajemen saat ini, termasuk pemilik tunggal dan termasuk toko independen. Yang ketiga yaitu kategori barang atau jasa saat ini, termasuk perusahaan perangkat elektronik seperti handphone, laptop, televisi, mesin cuci, dan printer.
SWOT analisis yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama strength yaitu kekuatan. Kekuatan saat ini yaitu perusahaan menciptakan produk inovatif yang disukai masyarakat. Dan jangka panjangnya yaitu perusahaan memiliki banyak tenaga kerja, bertalenta tinggi, dan perusahaan menggait banyak investor internasional. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan saat ini yaitu baterai handphone yang tidak tahan lama dan suara televisi yang kurang jernih. Dan jangka panjangnya yaitu handphone memiliki beberapa aplikasi yang tidak penting dan tidak bisa di-uninstall. Yang ketiga yaitu opportunities, yaitu peluang saat ini, yaitu permintaan masyarakat terhadap produk teknologi tetap tinggi hingga saat ini. Dan jangka panjangnya yaitu banyak investor yang ingin bekerja sama dan teknologi digital yang semakin berkembang pesat. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Ancaman saat ini yaitu kualitas kamera handphone lebih rendah dibandingkan dengan merek HP lain. Dan jangka panjangnya yaitu ponsel merek lain dengan spesifikasi yang bagus, baterai awet dan harga yang lebih terjangkau. Dan dalam hal perangkat TV, banyak orang menilai produk merek lain lebih unggul. Objektifis yaitu ada 4 poin. Yang pertama penjualan atau sales. Penjualan pada tahun 2022 sebesar 300 triliun. Yang kedua laba atau profit. Yang pertama mencapai laba bersih sebesar 200 triliun dan meningkatkan gross profit margin sebesar 20% melalui manajemen persediaan yang efektif. Yang ketiga yaitu posisi atau positioning. Yang pertama pemosisian multisegmen. Dengan multi-segment positioning, Baifin Electronic mampu menyasar beberapa segmen sekaligus. Mereka melakukannya dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan setiap kelompok sasaran. Kebutuhan ini tidak hanya mencakup fitur dan fungsi produk yang tersedia, tetapi juga harga. Yang kedua yaitu posisi meniru. Posisi meniru, pada cara ini perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan seperti halnya penetapan harga. Yang ketiga yaitu posisi antisipatif, yaitu di mana mereka awalnya mengembangkan produk dengan perputaran rendah, namun dengan anticipatory positioning berharap produk mereka yang omsetnya rendah pada akhirnya akan menjadi produk dengan omset tinggi di masa mendatang. Yang keempat yaitu kepuasan publik. Yang pertama yaitu menjaga loyalitas toko di antara pelanggan saat ini. Yang kedua meningkatkan hubungan dengan desainer muda yang menjual pakaian yang lebih murah dan lebih mudah. Identifikasi konsumen. Ada 4, yaitu pemilihan target pasar. 1. Remaja yang mudah dipengaruhi, trendy, modis, dan remaja yang aktif secara sosial. 2. Perusahaan besar. 3. Sekolah menengah dan institusi tinggi. 4. Organisasi pemerintah, termasuk utilitas publik dan badan keamanan. Yang kedua, pemasaran massal. Brand ini mempromosikan produknya di berbagai platform, baik media cetak, media elektronik, dan media sosial yang disertai harga terjangkau. Yang ketiga, pemasaran terkonsentrasi. Model pemasaran terpusat yang hanya berfokus pada pemasaran produk kepada satu atau sekelompok kecil pembeli. Yang keempat, pemasaran terdiferensiasi. Baifin Electronic selalu berinovasi dan mengembangkan produk mereka dengan cara yang unik, dan mereka menawarkan produk mereka dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, overall strategi. Ada 2. 1. Controllable variable. 1. Strategi barang atau jasa, yaitu menguatkan brand produk, menambah fitur canggih yang ada di smartphone, laptop, dan elektronik yang dijual lainnya, dan kerjasama dengan operator telekomunikasi dari negara-negara maju. Yang kedua, strategi lokasi store. Baifin Electronic memasarkan produknya di pusat perbelanjaan elektronik dan juga Samsung Official yang biasanya terdapat di pinggir jalan, memiliki lahan parkir cukup luas. Yang ketiga, strategi penetapan harga, yaitu Baifin Electronic mempunyai 2 komponen. Yang pertama adalah harga skimming, dan yang kedua adalah harga yang kompetitif. Yang terakhir adalah strategi promosi, strategi yang didasarkan pada diferensiasi produk, posisi pasar yang tepat dan terarah, membuka perusahaan anak di beberapa daerah. Yang kedua, uncontrollable variable.
Satu, lingkungan konsumen. Bisnis ini mengikuti kemauan konsumen. Yang kedua, lingkungan kompetitif. Pembukaan store daerah tersebut berpengaruh pada persaingan penjualan produk. Yang ketiga, lingkungan hukum. Bayfin Elektronik sangat mematuhi semua hukuman. Yang keempat, lingkungan ekonomi. Resesi lokal dapat mengurangi penjualan secara substansial. Yang terakhir, lingkungan teknologi. Bayfin Elektronik dalam tahapan mencari sistem informasi baru yang menggunakan perangkat lunak database yang hal tersebut berguna untuk kemajuan teknologi perangkat yang kami jual. Selanjutnya, spesifik activities. Ada dua, operasi harian dan jangka pendek. Yang kedua, tanggapan terhadap lingkungan. Operasi harian dan jangka pendek dibagi menjadi tiga. Satu, Bayfin Elektronik menawarkan barang dengan harga terjangkau. Yang kedua, fokus dalam meningkatkan penjualan. Yang ketiga, memenuhi target harian dalam penjualan produk. Yang kedua, tanggapan terhadap lingkungan, yaitu Bayfin Elektronik bertindak cepat dalam mengikuti tren teknologi masa kini. Selanjutnya, kontrol dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi adalah sistem informasi retail baru memungkinkan Bayfin Elektronik untuk memastikan gaya tahu tren saat ini dan menginformasikan kepada pelanggan jika terdapat promo atau penawaran dengan harga terjangkau. Penjualan berdasarkan model, seri, dan tipe akan dipantau lebih baik. Yang kedua, penyesuaian. Sistem informasi retail memungkinkan Bayfin Elektronik mengecek stok persediaan, memaksimalkan penjualan elektronik, dan memilih pasar dan pelanggan.